Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya untuk belajar pelajaran hari ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 3, subtema 3, tema 7, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu mengenai materi perkembangan teknologi komunikasi. Kemarin ibu menyuruh kalian untuk membawa gambar, telepon, HP, kentongan. Nah, itu merupakan alat komunikasi. Yang pertama, menuliskan kalimat utama dari paragraf. Yang kedua, menuliskan kartu ucapan terima kasih. Yang ketiga, menghitung keliling bangun datar. Hari ini kita masuk subtema 3, mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Silakan dibuka bukunya halaman 103. Kita masuk pada pembelajaran 1. Ibu bacakan, kalian dengarkan baik-baik ya. Sore hari, Bayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Siti mengajak Dayu dan Lani membaca majalah bersama-sama. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Anak, setelah ibu bacakan teks tentang sejarah komunikasi, ada yang bisa memberikan ide pokok dari setiap paragraf? Ide pokok paragraf kemarin apa yang sudah dijelaskan sama ibu? Ide pokok adalah gagasan utama pada setiap paragraf. Letaknya di mana? Letaknya di kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, kita coba untuk paragraf yang pertama, ibu kasih contoh. Paragraf pertama, gagasan utamanya adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia.
Untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat, silakan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit ya buat menulis gagasan utama. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua menulis gagasan utama pada setiap paragraf? Kalau sudah selesai, kita lanjut di halaman 105. Tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut. Misalnya, gagasan, pesan, lisan, informasi, kentungan, surat, koran, media, internet. Setelah itu, kalian cari arti kata tersebut di kamus. Kalian cari arti kata dari kata yang ada di dalam kotak, kemudian cari di kamus. Setelah itu buatlah kalimat dengan kata-kata yang digarisbawahi. Contohnya, saya akan mengajukan gagasan. Nah, itu adalah contoh kalimat dari kata gagasan. Kemudian kalian tulis tugas itu di buku kalian masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit ya, cukup ya anak-anak. Oke, baik. Ayo silakan ditulis. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai menulis kalimat dari kata-kata yang digarisbawahi? Oke, pintar sekali. Kalau sudah selesai, silakan dibuka bukunya halaman 106. Ayo mengamati. Nah, di situ Siti mendapatkan kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Nah, itu ada gambarnya, anak-anak bisa dilihat. Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Kepada Siti, Jalan Baru nomor 15 Jakarta. Nah, itu adalah alamatnya. Yang sebelah kanan itu anak-anak ya. Yang sebelah kiri itu adalah pesannya, pesan terima kasih. Oke, sekarang kalian membuat hiasan pada kartu pos yang sudah disediakan di halaman 107. Silakan diisi pesannya dan alamat yang dituju anak-anak. Silakan dihias. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk menghias kartu pos. Baik, silakan dihias sekarang juga. Gimana anak-anak? Apa sudah selesai menghias kartu posnya? Baik, Ibu akan lihat ya. Wah, bagus-bagus sekali karya kalian. Nah, silakan diamati kartu pos kalian masing-masing. Nah, coba diperhatikan. Kartu pos ini memiliki 4 tepi. 4 tepi ini dinamakan keliling persegi panjang karena bentuknya ini persegi panjang ya anak-anak. Nah, keliling persegi panjang adalah tepi dari sini ditambah tepi lagi dan ditambah tepi lagi. Ini namanya keliling persegi panjang. Bisa dipahami anak-anak? Apa ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian mencari benda yang ada di kelas ini, benda yang berbentuk persegi panjang. Silakan dicari dan ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Ayo, silakan teman-teman, silakan anak-anak, kalian mencari benda. Anak-anak, kalau sudah selesai, bukunya dikumpulkan ya di depan di meja ibu. Nah, tugas kalian di rumah, kalian mencari benda persegi panjang di rumah kalian masing-masing.
kalian bisa bertanya pada ibu, bisa bertanya pada ayah kalian. Pokoknya tugasnya itu mencari benda persegi panjang. Kalian tulis di kertas ya. Bukunya kan dikumpulkan di meja ibu. Jadi kalian tulis di kertas, terserah kertas HVS ataupun kertas folio. Dikumpulkan besok pagi. Baik, pelajaran hari ini ibu akhiri. Jadi anak-anak, apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya betul, kita mempelajari tentang komunikasi, mencari gagasan utama atau ide pokok ya. Terus menghias kartu pos. Apalagi anak-anak? Menghias kartu pos sudah. Terus mengenal bentuk dari kartu pos, yaitu persegi panjang dan keliling dari persegi panjang. Bagaimana? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Baiklah kalau seperti itu. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik. Baiklah kalau begitu, Baiklah kalau begitu, pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.